Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fandi, NIM 24 dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas Sistem Basis Data D. Oke, yang pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi sebuah relationship dari IRD ya. IRD ini adalah dari IRD yang kita ambil dari materi yang lalu atau tugas yang dulu, yaitu dari tugas bengkel. Oke, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan relasinya yang pertama ya. Jadi yang pertama itu terdapat sebuah 6 entity, yaitu customer, kategori, produk, montir, penjualan, dan detail penjualan. Oke, yang pertama-tama langsung kita mulai saja ya. Di customer dengan penjualan. Nah, di sini ini customer ini termasuk dalam penjualan. Kenapa? Karena penjualan itu membutuhkan sebuah data dari customer ya. Karena dalam suatu penjualan itu kita membutuhkan bahwa customer itu setelah melakukan sebuah pembelian atau penjualan apa gitu. Kemudian kita ada kategori yang termuat dari produk. Karena kenapa? Karena dalam produk itu kita harus tahu jenisnya itu. Jenisnya barangnya itu seperti apa. Jadi produk itu harus kita tempatkan dalam suatu data itu jenis yang mana. Kemudian ada produk dengan memuat kategori ya, seperti yang tadi, karena produk itu membutuhkan jenis-jenisnya ya. Jadi dalam suatu data itu produk harus dibaringkan atau dibersamakan dengan suatu jenisnya. Terus produk juga termuat dalam detail penjualan. Karena mengapa? Karena dalam detail penjualan itu kita membutuhkan suatu produk. Jadi produk mana yang akan dibeli, maka dalam suatu entity detail penjualan itu dia akan membutuhkan data dari produk tersebut. Kemudian ada montir yang termuat di penjualan. Ya, dalam penjualan tersebut kita juga membutuhkan suatu montir ya. Karena kenapa? Karena kita harus tahu montir mana yang melakukan pelayanan tersebut. Jadi kan jika montirnya banyak itu akan terjadinya suatu perbedaan dalam data penjualannya. Kemudian ada penjualan yang memuat customer ya. Karena dalam penjualan tersebut membutuhkan suatu data customer ya untuk melakukan suatu proses dalam penjualan yang harus dicatat. Kemudian penjualan juga memuat montir seperti yang dikatakan tadi, karena kita membutuhkan data montir mana yang melayani dalam penjualan tersebut. Kemudian penjualan juga termuat dalam detail penjualan, karena penjualan yang pertama kita harus memasukkan dia dalam detail penjualan agar lebih rinci dalam datanya dan harus dicatat. Kemudian dalam detail penjualan dia memuat produk ya seperti pertama, karena dalam detail penjualan tersebut kita membutuhkan data produk yang harus kita ambil agar dalam pencatatan tersebut harus lebih detail lagi dan lebih rinci. Kemudian di data penjualan juga diambil, yaitu sebuah memuat penjualan ya. Karena data penjualan juga harus diambil, karena dalam data penjualan tersebut itulah data-data yang harus dicatat dan harus dijadikan dalam data penjualan agar lebih rinci dalam dijadikan sebuah struktur. Oke, yang kedua kita akan langsung saja ke optionality dalam entity ya. Jadi apa saja yang harus penting dalam entity tersebut dalam suatu relationship-nya, oke? Oke, yang pertama itu ada customer dengan penjualan. Oke. Di sini ya, customer itu tidak wajib dengan penjualan. Karena kenapa ya? Karena dalam penjualan itu customer tidak diperlukan gitu. Atau customer tidak wajib untuk melakukan suatu banyak penjualan. Jadi kan tidak harus kita selalu customer itu wajib dalam melakukan penjualannya gitu. Dan yang hubungan keduanya ada penjualan yang wajib customer ya. Karena kenapa? Karena dalam penjualan tersebut harus ada customer untuk melakukan suatu proses penjualan dalam data entity-nya. Kemudian ada kategori dengan produk. Kategori ini tidak wajib memiliki produk. Karena setiap jenis apapun itu tidak harus memiliki suatu produknya kan. Jadi jenis itu. Nah, jika produk dia wajib memiliki kategori. Jadi jika suatu produk tersebut dia harus masuk dalam kategori yang mana atau jenis-jenis yang mana gitu. Jadi kan misalnya dalam kategori terdapat suatu barang yang baru, maka barang tersebut tidak harus dijadikan suatu produk gitu. Bisa saja di barang tersebut memang menjadi suatu jenis tersendiri. Nah, kemudian dalam produk wajib memiliki ya seperti yang di atas sama yang kita jelaskan tadi. Terus kemudian produk dengan produk tidak wajib memiliki data penjualan. Nah, kenapa? Karena setiap produk kan tidak harus
terjadi dalam detail penjualan tersebut. Karena produk tersebut akan mendapatkan detail penjualan ketika dia dibeli atau melakukan penjualan. Nah, detail penjualan wajib memiliki produk. Nah, kenapa di sini detail penjualan wajib memiliki suatu produk? Nah, karena dalam detail penjualan tersebut kita kan mengambil data produk, dan produk tersebut itu dilakukan ketika seseorang yang melakukan suatu penjualan. Nah, oleh karena itu, detail penjualan ini sangat wajib memiliki suatu produk dalam relationship-nya. Yang kemudian ada montir ya. Di sini montir wajib ya, dalam penjualan juga wajib, dan penjualan juga wajib dalam montir. Dan dapat dijelaskan ya, kenapa montir itu wajib dengan hubungan relationship-nya dengan penjualan? Karena dalam suatu montir kan banyak ya, ketika montirnya banyak. Nah, montir mana yang melakukan transaksi penjualan tersebut? Jadi ketika ada suatu banyak montir kan kita tidak tahu montir yang mana dalam yang melakukan penjualan tersebut, maka montir tersebut harus dicatat. Kemudian penjualan juga wajib memiliki montir, yaitu maka penjualan ini penjualan mana yang melakukan transaksi dengan montir tersebut. Itu pentingnya. Kemudian di bawah montir ada penjualan. Ya, di sini penjualan wajib memiliki customer, karena suatu penjualan itu kan akan terjadi karena customer. Customer itu harus dicatat. Nah, untuk customer sendiri tidak wajib memiliki penjualan, karena kenapa? Dalam hubungan itu customer tidak harus melakukan suatu penjualan atau pembelian kan. Seperti itu, atau pembelian uang yang banyak. Kemudian di sini ada penjualan dengan montir, ya. Penjualan harus memiliki montir. Di sini seharusnya ini penjualan ini wajib ya. Ini seharusnya wajib. Namanya seperti saya jelaskan tadi, wajib. Terus ini ada penjualan dengan detail penjualan. Nah, kenapa penjualan dengan detail penjualan ini wajib semua? Ya, karena dalam penjualan itu kita memerlukan detail penjualan. Jadi dalam suatu hubungan penjualan itu, ketika suatu transaksi sudah terjadi dan sudah dicatat, maka dia akan menghasilkan suatu detail penjualan yang lebih rinci lagi agar lebih jelas penjualan itu yang mana. Kemudian di dalam detail penjualan tersebut juga terjadinya kewajiban, yaitu penjualan. Kenapa? Karena setelah kita melakukan transaksi penjualan dalam logikanya, maka dalam detail penjualan tersebut akan memerlukan data yang harus dicatat dari penjualan tersebut. Jadi mereka ini sama-sama wajib itu. Yang di bawah ini ada detail penjualan dengan produk ya. Ini sudah saya jelaskan tadi di bagian produk, dalam penjualan itu seperti apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian langsung saja kita ke cardinality-nya atau hubungannya ya. Hubungan relationship-nya ini yang kita teliti bersama-sama. Ya, pertama, di atas sendiri itu ada hubungan customer dengan penjualan yang menghasilkan sebuah cardinality, yaitu one to many ya. Di sini ini bisa dalam customer-nya itu, di sisi customer itu one, di sisi penjualannya itu many. Nah, kenapa ya? Karena seorang customer itu bisa membeli banyak ya. Satu customer itu bisa membeli banyak penjualan itu, membeli banyak barang. Jadi kadang satu customer itu bisa membeli semua banyak barang. Jadi makanya itu many-nya itu di penjualannya itu. Nah, yang kategori ini dengan produk adalah one to many ya. Karena satu jenis itu banyak produk. Karena misalnya itu mungkin jenisnya itu jenis, kalau kita misalkan seperti jenis mamalia gitu. Jenis mamalia ini apa saja seperti ini. Jadi kayak produk ini jenisnya ya mungkin jenis ban ya, jenis ban. Nah, ban ini produknya apa saja, banyak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian produk dengan kategori sama ya, seperti yang dijelaskan di kategori dengan produk itu sama, one to many. Dan kemudian ada produk dengan detail penjualan itu one to many. Karena satu detail penjualan itu dapat banyak produk yang dihasilkan. Jadi bukan satu produk dengan banyak detail penjualan, tapi satu detail penjualan itu dengan cuma banyak produk. Kemudian di sini di bawahnya ada montir.
montir dengan penjualannya. Di sini juga one to many. Karena di sisi ini jika kita pikir-pikir ya, satu montir itu bisa melakukan banyak penjualan. Jadi sisi one-nya itu dimontir, ya dimontir, penjualan di many. Many-nya di penjualan. Kemudian ada penjualan. Penjualan ini one to many ya. Karena penjualan dengan customer, yaitu saya jelaskan tadi bahwa customer dapat melakukan suatu banyak penjualan. Terus di sini ada penjualan dengan montir, sama yang saya jelaskan tadi, sudah saya jelaskan, dan ini ada penjualan dengan detail penjualan, itu one to many. Karena banyak penjualan atau banyak yang dibeli dalam suatu transaksi itu dapat langsung jadi satu di detail penjualan. Jadi misalnya membeli ini, itu many-nya di penjualan langsung jadi satu di detail penjualan. Jadi one to-nya itu di sisi detail penjualan. Nah, kemudian di sini detail penjualan dengan produk ya itu one to many juga karena banyak produk ya akan menghasilkan satu detail penjualan. Di sini sama juga detail penjualan yang saya jelaskan tadi itu sama. Nah, karena ini sudah saya jelaskan tadi, langsung saja kita lanjut ke identifikasi IRD-nya ya. Oke, sini saya sudah membuat IRD-nya tentang bengkel tersebut. Sekarang langsung saja kita jelaskan yang pertama ya. Karena setelah saya jelaskan ini, maka saya akan menerapkan bagaimana cara saya membuat IRD ini. Oke, yang pertama ini kategori ya. Kategori ini terdapat sebuah atribut ID kategori, nama kategori, dan deskripsi kategori. Nah, dapat saya jelaskan ya, kenapa di sini ada tanda pagar, bintang, dan juga O ini ya, 0, kosong. Nah, di sini bintang ini berarti dia itu penting gitu, mandatory itu penting ya, karena harus di bawah itu penting. Kemudian pagar ini berarti primary key. Jadi dalam satu tabel itu harus memiliki suatu primary key ya untuk membentuk suatu entity tersebut. Kenapa ini dijadikan primary key ya? Kenapa kok nggak nama itu? Nama kan juga bisa, nama juga penting. Nah, di sini ID kategori itu jika kita pikirkan maka dia tidak akan melakukan suatu duplikasi atau kesamaan gitu dalam suatu datanya. Maka tidak akan terjadi suatu multi value. Jadi dia dapat dijadikan suatu primary key. Nah, terus ada produk ya di sini sama. Yang bintang-bintang ini mandatori ya guys. Jadi penting semua dan itu akan bertransaksi. Dan untuk nol ini, oh ya sebelum saya jelaskan untuk nol ini bundar ini ya, itu tidak terlalu penting, tidak terlalu dimasukkan, tapi ya juga di data itu diperlukan karena di dalam sebuah fungsi struk maka dia diperlukan. Nah, sini ada U kan. Ini kan belum dijelaskan tadi U itu bentuk U itu apa lah. U itu secondary primary. Secondary UID. Nah, kenapa dia menjadi secondary? Karena dia itu juga penting. Nah, pasti kalian berpikir kenapa ini kok nggak ID aja barengnya? Nah, karena di sini ya secondary itu berhubungan dengan ID barang ini. Jadi dia memiliki suatu relationship dengan ID barang. Jadi ketika nama barang maka dia juga membutuhkan ID barang itu untuk pencarian atau untuk apapun itu. Nah, kemudian kita lari dulu ke penjualan ya. Ini sama ini pagar bintang. Terus ini kalian pasti bertanya-tanya ya, kenapa ini kok benar? Apakah ini nggak penting ID motor ini? Ini penting teman-teman. Nah, saya jelaskan lagi ya, kenapa ini kok bulat ya? Kok nggak mandatory bintang gitu ya? Nah, karena dia itu foreign key, dia mengambil dari entity lain. Nah ini dari entity montir dia mengambil. Jadi dilambangkan seperti itu ketika dia mengambil. Terus di sini kan kalian juga bertanya-tanya, kenapa di sini kok nggak ada primary key-nya? Sedangkan lain ada primary key-nya. Karena dia itu sudah menjadi primary key di entity yang lain, seperti ID penjualan, ID produk ini kan sudah menjadi primary key di entity yang lain. Maka dia ketika dia menjadikan suatu relationship, maka dia akan menjadi suatu entity yang baru, suatu primary key. Dan jadi tanpa primary key pun dia juga bisa. Kemudian
Di sini saya akan menjelaskan hubungan-hubungan relationship-nya ya, yang saya jelaskan tadi secara kasar di Excel. Di sini dapat digambarkan ya, bahwa titik-titik ini digambarkan itu wajib ya. Bukan wajib, tidak wajib. Di sini itu wajibnya. Dan titik-titik ini dapat kita bilang itu dia karena di sini produk mengambil ke atas, yaitu kayak termuat lah ya. Jadi titik-titik ini produk ke kategori. Kategori itu tadi kan memuat ya. Jika saya jelaskan di sini tadi. Mana? Produk. Nah, ini ya. Di sini kan ada tadi ya, produk dengan kategori. Mana? Produk dengan kategori itu termuat ya. Produk dengan kategori termuat. Kategori termuat oleh produk. Nah, jadi titik-titik ini termuat, teman-teman. Kategori dengan produk ini termuat. Nah, kemudian di Excel tadi ada yaitu customer termuat penjualan. Nah, ini coba kita lihat ya, customer. Nah, ini customer termuat oleh penjualan. Jadi titik ini dia termuat penjualan dia. Di sini dia memuat. Ini memuat, ini termuat. Jadi titik-titik termuat. Dan itu hubungannya sini ini, coba kita lihat ya. Produk. Nah, di sisi produk itu one. Kenapa kita menyebutkan itu bahwa di sisi produk itu one? Ya ini. Di sisi produk one. Di sisi produk itu many ya. Many-nya. Ini, one to many. Ini kategori produk. Ini produk. One to many. Terus ini penjualan dengan montir ya. Yang saya jelaskan tadi bahwa satu montir dia menunjukkan banyak penjualan, one to many. Satu produk dalam lebih banyak detail penjualan, terus kategori, satu jenis banyak produk, satu jenis banyak produk, one to many. Terus customer dengan penjualan, karena satu customer dapat menghasilkan banyak penjualan ini. Jadi many-nya itu dapat dihasilkan dari sini. Ini yang banyak, ini yang kayak cabang-cabang itu many ya, itu many. Nah, gini saya akan menjelaskan tentang cara membuat IRD-nya ya. Seperti apa? Yang pertama itu ini, new entity ya. Kita tekan new entity ini. Nah, terus di sini kita buat. Kita tarik saja kotak ya, seperti biasa. Kita drag ya ini, kita hold. Nah, ini sudah muncul ya. Ini ada general, ini entity-nya, nama entity-nya ya. Misalnya itu kita buat contoh yaitu montir. Kita cari yang lengkap saja tadi ya. Ada produk ya. Produk. Biar nggak sama, dan acak saja ya atributnya. Nah, ketika mengisi atribut kita tekan ini ya, tambah, kemudian kita pilih logical. Nah, kemudian namanya misalnya kita pakai ID barang. Nah, untuk tipe datanya itu kita pilih varchar ya. Kenapa kita kok pilih varchar? Karena varchar ini juga sangat fleksibel, juga sangat efisien, dan dalam sebuah penyimpanan dia tidak pemborosan dalam suatu data, dan dia akan melakukan suatu penyimpanan ketika data itu yang diperlukan. Jadi tidak pemborosan. Dan juga dia juga menerima sebuah data string integer ya. Kemudian kita jadikan dia primary UID. Jadi dia itu menjadi primary key-nya di produk ini. Ketika sudah, kita tambah lagi, kita buat lagi yaitu nama barang. Nah. Nama barang. Yang pertama kita mandatory dulu ya, karena dia itu penting. Sama ya, nama barang itu kita pakai varchar aja. Tambah lagi yaitu ada unit price ya. Unit price itu bagian per unit. Nah, ini ada primary. Oh, ini bukan primary, ini mandatory. Terus kita tambah lagi, mungkin nggak ada ya. Mungkin kita tambah lagi sedikit yaitu deskripsi. Nah, deskripsi ini langsung saja kita login, kita unknown ya. Karena dia nggak terlalu penting, kita unknown saja, kita kosongi. Jadi 0. Oke, ini sudah jadi. Nah, terus untuk U-nya ini ya, untuk secondary key-nya begini. Karena dia itu unique key identifier, teman-teman. Jadi kita tambah untuk misalnya suatu relationship-nya dalam atribut ke atribut. Jadi ini ada barang dengan nama barang kan dia itu
sama-sama penting ya. Jadi nama barang juga, jadi ketika kita menjadi nama barang, maka kita juga memerlukan ID barang. Nah, di sini kita pindahkan ke sini. Nah, kita oke. Nah, dia kan jadi unique identifier seperti itu. Nah, kalau untuk relationship-nya ya, karena kita sudah menyibukkan dari data Excel tersebut, maka kita tinggal mencari di sini. Ini ada one to many, ada relation identify, sama ya. Ini one to many relation, di sini ada many to many. Nah, pertama ini kan kebanyakan di sini datanya semua one to many ya. Nah, misalkan ini produk ya, satu jenis produk. Nah, dia misalnya kategori, misalnya kita ginikan wis produk dengan customer ya. Kita simpulkan saja ya, customer itu kan banyak membeli produk ya. Misalnya satu customer banyak membeli banyak produk. Nah, kita buka saja target entity. Teman-teman, main dari sini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, karena ini tadi sudah di apa? Sudah diedit ya, jadi nggak bisa. Yes. Nah, kita coba buat yang baru. Bentar. Kita acak saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus ini. Misalnya ini customer-nya ya, customer. Oke. Ini kok nyambung sendiri. Yes. Nah, diklik aja. Nah, ini jadi namanya one to many-nya seperti ini. Cara mempunyai tinggal diklik terus taruh sini. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang identifikasi relationship dalam sebuah ERP dan juga penjelasannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga manusia, saya tidak lepas dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.